Gen Z terkenal sebagai generasi yang berpikir kritis, kreatif, dan juga sangat melek teknologi. Tapi di lain sisi, Gen Z juga terkenal sebagai pemalas, gak mau gerak, kurang ambisi, dan sangat pasrah. Tapi aku selaku Gen Z dan mungkin kalian juga bingung, kok bisa ya ada yang umurnya 20 tahunan udah punya startup, ada juga yang belum tahu dan masih bingung mau ke arah mana, ada juga yang tiap hari kerja, tiap hari sibuk, tapi tujuannya nggak kecapai-capai. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara Gen Z ini? Ayo kita bahas. Aku harap kalian bisa mencatat poin-poin ini dan kalian bisa menilai dan merefleksikan diri. Kalian termasuk Gen Z yang maju atau yang tertinggal? Oke, aku akan bahas dulu mengenai Gen Z yang berpikiran maju. Yang pertama, fixed mindset and growth mindset. Fixed mindset ini adalah kondisi tatanan pikiran dan pandangan yang sulit ditembus. Ini dalam arti positif ya. Jadi ketika Gen Z itu terkenal sebagai generasi yang menerima too much information, Gen Z yang maju ini mereka akan memfilter informasi yang mereka terima, mereka cari dasarnya apa, alasannya apa. Karena kan generasi Z ini terkenal sebagai pikiran yang kritis dan kreatif. Jadi ketika mereka menerima informasi yang simpang siur, justru mereka tuh terpacu untuk bisa mencari informasi lebih dalam, mencari informasi yang lebih detail, dan semua berita-berita yang ada di sekitar mereka itu tidak akan merusak mindset yang sudah fix itu. Growth mindset ini adalah kondisi di mana Gen Z yang maju akan selalu mencari goals baru. Baik itu dalam keadaan pressure, baik dalam keadaan tertekan, atau keadaannya lagi baik-baik aja. Growth mindset. Ini mungkin adalah mindset yang belum dimiliki oleh Gen Z yang tertinggal. Yaitu kondisi di mana ketika mereka gagal atau terhambat, mereka menyingkirkan faktor yang menyebabkan mereka gagal dan terhambat. Bukan facing the title gagal. Mereka tuh nggak mengecap diri mereka, wah gue gagal guys. Nggak, they trying so hard untuk remove gagal dari hidup mereka. Itu Gen Z maju. Jadi kalau misalkan kalian anak kemarin siang nih, nyoba bisnis baru 2 hari, gak laku, terus kalian mundur, alasannya gue udah gagal guys. Gagal tuh bukan title. Yang kedua, memanfaatkan media sosial. Siapa sih yang gak tahu Gen Z punya sosmed? Siapa yang gak tahu? Siapa? Tapi yang membedakan Gen Z maju dan tidak, yaitu Gen Z maju mencoba sosial media yang ada untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat dan bisa mendapatkan feedback dari informasi yang mereka sebar. Jadi gak cuman yang kayak mereka kirim foto gitu ya, misal foto lagi jalan-jalan ini, tapi mereka gak dapat feedback apapun gitu loh. Beda sama orang yang mereka share soal bisnis mereka gitu. Misal mereka lagi promosiin tiket konser nih, mereka jasa titip, atau mereka lagi buka open PO makanan gitu. Itu kan mereka dapat feedback gitu loh. Mereka bisa memberikan informasi kayak, oh iya nih dia jual ini loh. Misal kalian memanfaatkan sosial media untuk share hal-hal kayak gini nih, untuk mengingatkan sama generasi kalian, untuk mengingatkan orang lain, untuk menjadi lebih baik. Jadi Gen Z itu bukan hanya sekedar share ke sosmed kayak, guys ini aku lagi di hotel ini. Sebenarnya itu hak kalian, gak apa-apa. Tapi tidak hanya itu informasi yang kalian sebar. Banyak, misal kalian, ini tips untuk menjaga rambut kalian tetap sehat, tips untuk make up yang tetap flawless gitu. Itu kan informasi yang bermanfaat. Walaupun informasinya udah banyak di luaran sana, but you trying untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga adalah noble purpose. Ini sebenarnya istilah yang sering aku dengar ketika aku belajar di kelas manajemen.
Tapi sebenarnya ini harus bisa jadi pandangan generasi muda yang maju. Ketika mereka punya tujuan mulia, they are trying untuk mensejahterakan lingkungan mereka, mensejahterakan keluarga mereka, teman-teman mereka. Noble purpose ini bermanfaat banget bagi setiap generasi. Aku nggak mention Gen Z doang ya di sini. Ini adalah kondisi ketika orang tersebut tidak menutup mata, tidak menutup kuping, tidak menutup diri dari hal yang terjadi di sekitar mereka. They're trying to find out apa sih yang terjadi. Terus Gen Z yang maju, mereka mencoba pikiran kritis mereka lagi-lagi untuk mencari solusi. Pikiran kreatif untuk mencari solusi. Bukan hanya komentar. Yang keempat, ambisi dan tujuan. Kalau misalkan kalian sering ngeliat teman kalian yang tiba-tiba belajarnya gacor banget, tugasnya gacor banget, terus misal dikatain sama kalian nih, kok lu ambis banget sih? Karena banyak banget gitu ya di tempat kuliah aku yang kalau dia rajin itu malah dijauhin. Ngapain sih temenan sama orang yang terlalu ambis? Kan masih muda tuh, living young and wild and free. Kalau misalkan zaman sekarang masih mendengar kalimat itu sebagai tameng ya, untuk menghindar dari anak-anak ambis, mending lu jauhin orang kayak gitu. Udah pasti hidup mereka juga gak benar gitu loh. Kecuali mereka nih hidupnya nyantai, slow living, tapi tujuan mereka kecapai semua nih. Padahal mereka bukan pewaris gitu ya, mereka perintis juga, tapi mereka slow living, gak ambis. Baru dia kayak, ngapain sih ambis, pelan-pelan aja, itu gak masalah. Kalau misalkan yang ngatain gitu hidupnya masih ngangong-ngangong aja, ngapain? Nah, selanjutnya tujuan. Tujuan ini sering disalahartikan. Misal, aduh tujuan aku pengen jadi content creator. Oh, tujuan aku pengen jadi personal assistant. Yang jelas tujuannya. Jadi personal asistennya tuh kapan ya? Terus personal asistennya dengan gaji berapa? Terus di perusahaan apa? Terus misal pengen jadi content creator niche-nya apa? Pengen konten apa? Pengen konten bahas soal make up kah? Hairdo kah? Atau misal pengen bikin bisnis yang jelas, kasih tahu tujuannya. Misal bulan Desember 2025 sudah mencapai omset 200 juta per bulan. Itu baru tujuan, guys, gitu ya. Dan itu semua harus diiringi sama ambisi. Gak bisa tujuan doang. Tujuan itu semua orang bisa tulis. Misal ada orang, aku pengen beli Lamborghini ini, tipe ini, pasang di wallpaper. Gue juga bisa. Kalian harus punya ambisi kayak, aduh gue harus beli mobil ini nih, tahun ini, bulan ini, tanggal ini, bahkan jamnya. Semakin detail, semakin presisi, itu semakin ambis, percaya. Jadi misal nih, banyak orang yang bikin vision board tiap awal tahun. Itu vision board itu adalah kumpulan foto yang sesuai dengan mimpi kalian. Misal kalian pengen beli Palisade warna putih gitu ya, tipe apa gitu, yang tahun berapa, itu kalian print. Misal kalian pengen punya duit 100 juta, itu kalian print tuh gambarnya, terus kalian kumpulin jadi satu. Kalau kayak gitu doang gue juga bisa. Masalahnya ada ambisinya enggak, kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan menentukan tujuan itu harus presisi. Misal kalian bikin vision board, itu kasih tanggalnya kapan. Oh, yang ini harus kewujud tahun ini. Oh, yang ini harus kewujud bulan ini, tanggal ini. Oh, yang ini, bagian ini harus terwujud di kuarter 1. Yang jelas. Kita lanjut ke bagian Gen Z yang tertinggal. Yang pertama, terjebak instant gratification. Kita sebagai Gen Z itu hidup di tahun yang serba gampang. Mau belanja ini, udah ada e-commerce-nya. Mau pesan makan tapi di rumah aja, udah ada platformnya. Pengen belajar tapi gak mau ribet, udah ada AI. Pengen tahu history ini, bisa tinggal searching. Sangat instan. Semua itu jauh lebih instan daripada bikin makanan instan. Sangat
cepat. Karena dunia yang serba instan, kalian tuh jadi gampang juga dan secara instan mentitle sesuatu. Entah itu informasi yang kalian terima, entah kalian ngasih title sesuatu ke diri kalian sendiri. Oh iya gue gagal, oh iya ini menghambat gue nih, udah capek. Aku gak bilang kalau kemajuan teknologi itu salah, tapi penyebabnya itu jadi parah banget ke generasi kita. Kita tuh jadi berekspektasi bahwa segala sesuatu tuh bisa instan. Misal kalian pengen konten, kalian pengen dalam sekali upload video itu langsung 7M views. Atau misal kalian baru buka bisnis kemarin sore, langsung 10.000 pieces terjual tanpa melakukan promosi, tanpa melakukan pengeluaran biaya untuk periklanan. Instant gratification juga bikin kita jadi anak yang boros, ya. Ngelihat platform ini, e-commerce ini, gampang banget metodenya, ada kris. Oh, ada metode m-banking. Kita jadinya instan, kita ngelakuin semua di rumah. Kayak, oh iya, ini barang ini bagus, murah gitu. Padahal itu semua doktrin, teman-teman. Itu instant gratification adalah doktrin. Doktrin yang bisa merusak. Justru mindsetnya dirubah. Kayak, oh iya, justru karena ini gampang banget didapetinnya, nanti aja lah, masih bisa ditunda. Oh, ini karena bisa belanjanya nanti aja, gak apa-apa. Yang kedua, overload information. Ini sebenarnya udah dibahas tadi ya, di bagian Gen Z maju, tapi ini harus aku ulangi. Gen Z itu saking banyaknya menerima informasi ya, kayak misal ada buku self-development gitu yang berbeda jenis, yang memiliki dua pandangan yang berbeda gitu ya. Misal dalam satu topik mereka memiliki pandangan A dan ini Z gitu, jauh berbeda. Tapi karena kalian sebagai Gen Z tidak memfilter informasinya, tidak mencoba untuk melihat di kehidupan kalian apakah relate, apakah sesuai ini dan informasi ini bisa dipercaya, itu harusnya menjadi pertanyaan kalian pertama. Bukan menyerap gitu aja. Cari tahu dulu faktanya. Dan kalau misalkan kalian punya waktu yang senggang, kalian memang punya pikiran yang kreatif dan kritis, coba cari solusinya. Oh, menurut gue sih gini. Itu akan melatih diri kalian untuk berani berpendapat. Yang ketiga, stuck di zona nyaman. Gak berani keluar dari zona nyaman. Kalian harus tahu, kalau misalkan keluar dari zona nyaman, it doesn't mean kalian berada di dangerous zone. Jadi ketika kalian merasa gak nyaman, itu adalah sign dari tubuh kalian, ini gue lagi mencoba untuk adaptasi, mempelajari dan melihat apa yang sedang gue lakukan di zona baru ini. Coba deh kalian pikir, semua orang yang akhirnya ngonten, termasuk aku, facing our face di kamera sendiri, ngomong sendiri gitu ya, di rumah, yang mungkin didengar sama orang tua, yang didengar sama keluarga gitu ya. Apakah itu bagian dari zona nyaman? Itu aneh banget gitu loh. Walaupun aku as an extrovert ya, tapi kalau misalkan facing di kamera kayak gini tuh kadang masih kayak, ih gini gak sih? Kayak gue kurang cantik gak sih kamera ini? Gue kayak kurang pede. Keraguan itu adalah tanda kalau misalkan sebenarnya badan kalian tuh lagi mencoba untuk menerima loh, menerima semuanya gitu. They trying to open the doors pelan-pelan, step by step gitu, sampai akhirnya mereka menerima zona yang baru ini. Masuk ke solusi, aku yakin beberapa dari kalian akhirnya menyadari, oh iya nih ternyata di poin Gen Z maju aku ada, di poin Gen Z tertinggal juga aku ada. Tapi tenang aja, menyadari adalah hal yang baik ya. Dengan menyadari, kalian akhirnya ngerti, oh iya guys, aku tuh salahnya di sini. Oke, kita hilangkan besok. Oh iya guys, aku termasuk ke Gen Z yang maju loh. Yaudah dikembangin gitu ya. Jadi jangan ketika kalian udah sadar nih kelebihan kalian, tapi kalian malah fokus ke kekurangan kalian. Hidup itu seperti tali tambang, yang sini positif, yang sini negatif. Kalau misalkan kalian terlalu fokus untuk narik ke yang negatif, akhirnya hidup kalian ke arah negatif. Tapi kalau kalian trying so hard untuk
bisa grow up gitu ya, kalian pasti akan narik yang positif terus dan hidup kalian akan mengarah ke positif. Jadi ketika kalian semakin fokus untuk meningkatkan kelebihan kalian, kekurangan kalian pasti akan tertinggal. Nah, itu tadi adalah self awareness yang merupakan salah satu solusi untuk bisa menjadi Gen Z yang mau berubah menjadi lebih baik. Kedua, manfaatkan teknologi dengan baik. Kalau kalian sadar teknologi itu gampang dan mudah, manfaatin. Contoh, kalian sadar nih bahwa jual beli online itu gampang. Ya udah buka all shop, coba. Contoh, kalian tahu nih upload video di sosmed tuh gampang. Coba upload. Misal kalian ngeliat aplikasi CapCut gampang banget untuk ngedit video. Ya bukalah jasa video editor. Misal kalian ngerasa jago banget nih, sinematik banget nih kalau misalkan ngerekam, ya bukalah jasa videographer. As a Gen Z, kita harus keep it simple ya. Jadi jangan lo pikir susah-susah, kayak misal dengan teknologi yang ada, kayak aduh gimana ya cara gue bikin teknologi terbarukan untuk mengalahkan teknologi yang udah ada, tapi basic ilmunya lo nggak punya. Maksud gue, ya udah kerjain yang ada aja dulu, say. Pikiran untuk bikin teknologi terbarukan tuh gak apa-apa banget. Cuman Gen Z itu kadang ribet ya. Misal ada yang gampang, aduh gue pengen ngasilin cuan nih, jangan milih, dicoba semuanya. Ketiga, cari mentor dan role model. Ini adalah hal yang membantu aku banget as a Gen Z ya. Contoh misal kalian gamers, kalian menjadikan role model kalian tuh si Just No Limit. Walaupun kalian gak bisa sama persis dengan Just No Limit, tapi kalian bisa mengambil nilai-nilai kehidupannya. Oh iya bener ya, dia starting from zero loh. Kok bisa ya dia sampai sekarang? Gimana ya caranya? Kenapa ya? Kok bisa? Contoh juga, misal Najwa Shihab atau Mary Riana, kok bisa ya dia stay comfortable padahal mereka ditonton sama banyak orang? Kok bisa ya mereka ngomongnya lancar banget padahal mereka ada di tengah-tengah kerumunan? Ketika kalian melihat sesuatu dan menimbulkan pertanyaan why, itu akan menimbulkan pertanyaan how dan what. Dan dari situ kalian bisa berpikir kritis lagi, guys. Sebab role model itu bisa membuat diri kalian tuh jadi pede. Oh iya, gue dapet teori ini nih dari Najwa Shihab. Oh, gue dapet teori ini nih dari Just No Limit. Nah, dari semua yang aku sebutin tadi itu kan kebanyakan dari faktor internal ya. Eksternalnya cuma beberapa gitu. Tapi menurut kalian sendiri, tantangan terbesarnya Gen Z tuh apa sih? Aku kepo deh. Coba dong komen di kolom komentar. Jadi perbedaan Gen Z yang maju dan tertinggal itu bukan pintar dan bodoh, tetapi mengenai kesadaran dan pilihan. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa hari ini belum sempurna, itu gak apa-apa. Cukup jadi lebih baik daripada kemarin. Semangat! Semoga video ini membantu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Annyeong!